Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu dengan NIM 2004-2063 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pemberhentian sumber daya manusia yang meliputi konsep pemberhentian, dasar-dasar pemberhentian, macam, jenis, dan sebab-sebab pemberhentian sumber daya manusia. Pengertian pemberhentian sumber daya manusia. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen SDM. Istilah pemberhentian sama dengan separation, pemisahan, atau pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Dengan pemberhentian, berarti berakhirnya keterikatan kerja antara karyawan dan perusahaan. Selanjutnya, konsep pemberhentian SDM. 1. Perencanaan tenaga kerja. 2. Pengembangan tenaga kerja. 3. Penilaian prestasi kerja. 4. Pemberian kompensasi. 5. Pemeliharaan tenaga kerja. Dan 6. Pemberhentian. Dasar-dasar pemberhentian SDM. 1. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan dan atau uang milik perusahaan. 2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. 3. Mabuk, minum minuman keras memabukkan, memakai atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. 4. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. 5. Menyerang atau menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. Dan yang terakhir, membujuk teman agar melakukan perbuatan melanggar aturan. Macam-macam pemberhentian SDM. 1. Pemberhentian SDM dengan hormat. PNS yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, kecuali jika yang bersangkutan sakit. 2. Pemberhentian PNS dengan tidak hormat. Pemberhentian PNS tidak dengan hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak pensiun. Pemberhentian dengan tidak hormat dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti melanggar sumpah atau janji, dihukum penjara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis pemberhentian PNS. 1. Pemberhentian atas permintaan sendiri. 2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. 3. Pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. 4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani. Dan yang terakhir yaitu pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang. Sebab-sebab pemberhentian SDM. 1. Undang-undang. Seorang karyawan terpaksa dihentikan dari perusahaan karena terlibat dengan organisasi terlarang atau karyawan tersebut dihukum akibat perbuatannya. 2. Keinginan perusahaan. Seorang karyawan terpaksa dihentikan dari perusahaan karena terlibat dengan organisasi terlarang atau karyawan tersebut dihukum akibat perbuatannya. 3. Keinginan karyawan. Karyawan kurang mendapat kepuasan kerja. 4. Pensiun. Undang-undang mempensiunkan seseorang karena telah mencapai batasan usia dan masa kerja tertentu. 5. Kontak kerja berakhir. Karyawan suatu perusahaan akan diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. 6. Meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis hubungan kerjanya dengan perusahaan akan terputus. Dan 7. Perusahaan dilikuidasi. Masalah pemberhentian karyawan diatur dengan peraturan perusahaan, perjanjian bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pemberhentian sumber daya manusia. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.